Tuhan yang kekal dan berdaulat, pada saat yang penting ini kami mendekat kepadamu dalam ketulusan dan kerendahan hati, menyerahkan hati dan jiwa kami di hadapan kebesaran-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa hanya Engkau tempat perlindungan kami yang aman di tengah badai kehidupan ini. Seringkali jiwa kami merasa letih dan perjalanan rohani terasa menguras kekuatan kami. Oleh karena itu, dengan keyakinan dan hati yang hancur, kami berseru kepada takhta anugerah-Mu. Engkau mengetahui segala sesuatu tentang kami, perjuangan yang tersembunyi, pertempuran setiap hari, beban yang memberatkan secara rahasia. Kami mohon kepadamu, Bapa, agar Engkau memperbaharui kekuatan kami, memulihkan harapan kami, dan menjadi kami di bawah pemeliharaan-Mu, Bapa yang kami kasihi. Jalan iman, meskipun mulia dalam janjinya, ternyata sangat terjal dalam kehidupan sehari-hari. Teks permohonan kami mengakui kesulitan untuk mempertahankan jalan yang telah Engkau tetapkan bagi kami, jalan sempit yang menuntun kepada kehidupan yang berkelimpahan. Hati kami yang mudah berubah dan cenderung kepada kebenaran diri sendiri seringkali menyimpang dari arah, dan kaki kami goyah di bawah beban pilihan yang salah. Kami berseru kepadamu Tuhan, bukan karena jasa kami, tetapi karena belas kasihan, agar tangan-Mu yang kuat memegang kami dan mengembalikan kami ke jalur ketaatan dan kekudusan. Sayangnya, kami telah berjalan di tengah duri Tuhan. Metafora yang menyakitkan ini menggambarkan kenyataan bahwa kami tersandung pada godaan, terluka oleh kata-kata kasar, dan tercemar oleh jerat dunia ini. Duri-duri kekhawatiran, kesombongan, dan keinginan jahat tampaknya melilit kaki kami, menyebabkan luka yang dalam pada persekutuan dan kedamaian. Hanya balsam Gilead, kuasa penyembuh dari Roh-Mu, yang dapat menghentikan rasa sakit ini dan mencabut dari hidup kami segala sesuatu yang melukai kami dan menjauhkan kami dari kepenuhan. Dengan jujur, kami mengakui kerapuhan manusia, tidak selalu mudah untuk berbuat benar. Niat hati adalah baik, tetapi kekuatan untuk menaati hukum yang sempurna lenyap tanpa kehadiran-Mu yang menopang. Ya Tuhan, Engkau tidak mengharapkan kami menjadi sempurna dengan kekuatan kami sendiri, tetapi agar kami bergantung pada anugerah-Mu yang menyempurnakan kami. Tolong kami untuk meluruskan kompas jiwa kami melalui firman-Mu, menyelaraskan langkah kami dengan tujuan kekal-Mu, dan menjalani hidup yang meskipun dalam kegagalan, mencari pertobatan yang tulus dan pemulihan. Doa semakin mendalam ketika kami meratapi bahwa emosi melepaskan alas kaki kami. Betapa tidak stabil dan berbahayanya tanah jiwa yang tidak terlindungi. Perasaan ketika tidak tunduk pada tongkat kuasa roh menjadi tiran, menuntun kami pada keputusan yang terburu-buru dan reaksi yang tidak terkendali. Tuhan, kami memohon agar Engkau memakaikan alas kaki kami dengan persiapan Injil damai sejahtera, agar ketidakstabilan emosional tidak menjadi aturan dalam perjalanan kami, tetapi agar batu karang yang tak tergoyahkan, yaitu Kristus, menjadi dasar dari seluruh perjalanan kami. Musuh jiwa kami telah berinvestasi untuk mencuri dari kami di tengah tali-tali kelemahan dan tipu daya. Tali-tali ini melambangkan ikatan halus dan jebakan yang memanfaatkan kerentanan kami yang paling dalam. Penundaan, ketidakpercayaan, ketakutan, dan dosa yang terus-menerus tampaknya menjerat kami dalam lingkaran kekalahan yang kejam. Tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada tali apapun yang dapat ditenun oleh neraka. Demi otoritas nama Yesus, biarlah setiap rantai diputuskan pada saat ini juga. Pengakuan yang paling tulus adalah pengakuan akan kekurangan total.
Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Dalam saat-saat krisis rohani atau emosional, kata-kata menghilang dari kami dan kecerdasan menjadi keruh. Tetapi terpujilah Engkau Tuhan yang mendengar erangan Roh Kudus yang tak terucapkan, yang menjadi pengantara bagi kami. Terimalah keheningan rasa sakit kami, air mata yang mengalir, dan desahan mendalam dari jiwa yang meskipun tanpa kefasihan sangat merindukan Engkau dan intervensi ilahi. Namun, terlepas dari kebingungan dan kegagalan sesaat, adanyalah harapan yang tak terpadamkan. Tetapi saya ingin memulai kembali. Inilah pekerjaan-Mu di dalam kami, Tuhan. Keinginan untuk kembali adalah bukti bahwa anugerah-Mu tidak meninggalkan kami. Kami tidak hanya ingin menambal masa lalu, tetapi kami ingin menjalani ciptaan baru, kehidupan yang dipulihkan dan diperbarui di bawah kekuasaan-Mu. Permulaan kembali bukanlah pengulangan, tetapi kebangkitan dari apa yang tampaknya mati dan hilang dalam diri kami. Itulah sebabnya permohonan itu menjadi seruan yang mendesak dan mutlak. Tolonglah saya saat ini juga. Kami tidak bisa menunggu sampai besok. Kebutuhan itu segera. Bantuan yang kami butuhkan bukanlah yang bersifat sementara atau dangkal, tetapi yang radikal dan transformatif, datang dari atas. Kiranya kuasa dari Yang Maha Tinggi menaungi kami, melengkapi kami dengan kekuatan dan hikmat untuk menghadapi saat ini, dan kiranya jawaban-Mu dimanifestasikan demi kami dengan cepat dan efektif. Kebutuhan vital adalah tangan-Mu untuk mengangkat kami. Kami tidak memiliki kekuatan sendiri untuk bangkit dari lumpur keputusasaan atau dari lubang kesalahan. Tangan Tuhan yang perkasa terentang di Kalvari, dan tangan yang sama yang tertusuk itulah yang kami cari sekarang. Kiranya tangan itu menarik kami keluar dari keputusasaan, menguatkan lutut kami yang goyah, dan menempatkan kami berdiri tegak di atas batu kesetiaan-Mu, menjadikan kami tak tergoyahkan. Kami merendahkan diri di hadapan keagungan-Mu, bukan dengan kata-kata yang hampa, melainkan dengan kejujuran jiwa yang mengakui kelemahan diri dan jarak tak terukur yang memisahkan kami dari kekudusan-Mu. Kami mengakui bahwa jalan yang kami tempuh terkadang menjadi curam dan gelap, dan perjalanan kami menyerupai penyeberangan melalui lembah duri yang melukai kaki dan jiwa, mengingatkan kami di setiap langkah akan ketidakmampuan kami untuk berjalan sendirian. Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia, suara doa ini menggemakan ratapan tulus dari seorang anak yang tersesat di tengah kerumitan hidup. Emosi kami yang telanjang dan tidak stabil telah membawa kami jauh dari jalan lurus yang ditunjukkan oleh Roh Kudus-Mu. Kebenaran yang telanjang dan jelas adalah bahwa kami tidak selalu berhasil. Kehendak kami tidak selalu selaras dengan kehendak-Mu yang sempurna dan baik. Kami tersandung pada batu-batu tipuan dan tersesat di jalur-jalur pengalihan yang dunia terus tawarkan sebagai tempat perlindungan palsu. Bapa yang kami kasihi, tali-tali kelemahan manusia telah menjerat kami dengan cara yang halus namun berbahaya. Ikatan dosa yang menyamar sebagai kebebasan memenjarakan kami dalam siklus kesalahan dan pertobatan yang dangkal. Ada tali kejahatan yang merenggut kedamaian kami, yang mencuri sukacita kami, dan yang menghalangi kami untuk mengalami kepenuhan hidup yang telah Engkau janjikan berlimpah-limpah. Berada di tengah-tengah kekusutan ini, jiwa menjadi lemah, pandangan menjadi kabur, dan harapan seakan sirna seperti air di sela-sela jari. Pada saat kehampaan total inilah, ketika mulut kami hampir tidak dapat merumuskan doa yang sepadan dengan rasa sakit jiwa, kami berpaling ke takhta anugerah-Mu.
Kami tidak tahu apa yang harus dikatakan dengan fasih, tetapi kami tahu apa yang kami inginkan. Kami mendambakan dengan segala kekuatan yang tersisa untuk memulai kembali. Bukan permulaan yang didasarkan pada jasa kami sendiri atau pada janji-janji kosong, melainkan permulaan yang diteguhkan pada batu karang yang tak tergoyahkan, yaitu Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus. Oleh karena itu kami berseru memohon pemulihan ilahi yang melampaui perbaikan sementara atau sekadar koreksi arah. Kami membutuhkan pekerjaan mendalam dari Roh Kudus-Mu yang menata ulang kekacauan batin, yang menghilangkan akar pahit yang mengikat kami pada masa lalu, dan yang memungkinkan kami untuk melihat masa depan dengan mata iman, bukan dengan kabut ketakutan dan rasa bersalah. Dalam seruan ini, jiwa memohon tangan-Mu yang perkasa, bukan sekadar sentuhan, melainkan intervensi kedaulatan yang mengangkat kami dari tanah berlumpur keputusasaan rohani. Kekuatan kami tidak cukup untuk bangkit, tetapi tangan-Mu yang menciptakan langit dan bumi memiliki kuasa untuk menyelamatkan kami dari lubang terdalam dan menempatkan kami di atas batu karang. Jadikan kami hamba-Mu, Tuhan, dengan cara yang tulus dan tak terbatas. Kami tidak lagi ingin melayani keinginan kami sendiri atau berhala-berhala abad ini, melainkan menjadi alat di tangan-Mu, bejana kehormatan, siap untuk setiap pekerjaan yang baik. Bebaskan kami dari kejahatan yang mengelilingi kami dan terutama dari kejahatan yang berada di hati kami sendiri, dari kecenderungan terus-menerus terhadap swasembada dan pemberontakan yang sunyi, oh darah Yesus, anak domba Tuhan yang terberkati dan tanpa noda. Dalam kebajikan pengorbanan inilah satu-satunya harapan kami untuk penyembuhan berada. Kami ingin merasakan pada saat ini juga kuasa penyucian dan pemulihan salib menembus setiap luka, setiap trauma, di setiap area kelemahan rohani. Kiranya darah-Mu yang dicurahkan di salib Golgota menutupi kami, membasuh kami, dan membenarkan kami di hadapan Hakim yang adil. Kami mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya tabib yang dapat menyembuhkan hal-hal yang tidak dapat disembuhkan dalam jiwa. Hanya Engkau yang dapat memperbaiki apa yang telah rusak, memperbaiki apa yang hancur, dan memberikan hidup baru kepada apa yang sudah tampak mati. Janganlah Engkau melihat ketidakstabilan kami, melainkan belas kasihan-Mu yang besar, dan datanglah untuk melakukan pemulihan penuh yang sangat kami butuhkan. Kiranya permulaan baru yang sangat kami dambakan ditandai dengan ketergantungan yang mendalam dan tak tergoyahkan padamu. Kiranya pengalaman kelemahan ini mengajar kami untuk tidak lagi percaya pada kekuatan daging, melainkan untuk terus-menerus mencari makanan dan arahan dari firman-Mu, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pulihkan kami, Tuhan, dalam tujuan kami, dalam identitas kami, dan adalah semangat kami bagi kerajaan-Mu. Kiranya kedinginan dibuang dan kasih mula-mula dinyalakan kembali di hati kami, sehingga kesaksian kami menjadi kemenangan atas dunia, daging, dan iblis. Adatu semua dekaratal dan kemuliaan hanya diberikan kepada nama-Mu. Kami memohon kepadamu bahwa ketika Engkau mengangkat dan memulihkan kami, Engkau meneguhkan kami dengan keyakinan baru, dengan iman yang tak tergoyahkan, yang tidak menyerah di hadapan ujian, dan yang tidak gentar di hadapan penganiayaan. Kiranya hidup kami diubah menjadi mezbah di mana api Roh Kudus-Mu menyala tanpa henti. Tuhan, kami ingin menjadi hamba yang tidak tercela, yang berjalan dalam terang sebagaimana Engkau berada dalam terang. Kiranya perilaku kami mencerminkan keindahan kekudusan-Mu,
dan kiranya kehidupan kami menjadi Injil yang terbuka, dibaca oleh semua orang, sehingga mereka melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Bapa yang di surga. Hancurkanlah dalam nama Yesus Kristus setiap jebakan musuh yang mencoba merampas pandangan kami tentang tujuan. Kiranya setiap tipu daya jahat dibongkar, dan kiranya kuasa otoritas-Mu melindungi dan menjaga kami di bawah sayap-Mu, di mana ada keamanan dan ketenangan bagi jiwa yang lelah. Berikan kami kasih karunia untuk tetap teguh dalam perjalanan. Bahkan ketika duri mencoba melukai kami lagi, kuatkan batin kami sehingga ketika badai datang, rumah kami dibangun di atas batu karang dan tetap tak tergoyahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya kami menjadi monumen hidup dari anugerah pemulihan-Mu. Dengan permohonan yang berapi-api ini, didorong oleh kepastian kasih-Mu yang tanpa syarat, kami meletakkan hidup kami, ketakutan kami, dan keinginan kami untuk pemulihan total di mezbah anak domba, agar kehendak-Mu terjadi di dalam kami, di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, amin. Kami sangat mendambakan agar pemulihan ini membawa kami pada penyerahan diri yang lebih dalam. Jadikanlah aku hamba-Mu, Tuhan, lepaskan aku dari kejahatan. Hasrat terbesar dari jiwa yang telah ditebus adalah melayani Sang Guru dengan sepenuh hati dan kemurnian. Bebaskan kami dari kejahatan yang ada di sekitar kami, tetapi juga dari kejahatan yang berkeras untuk tumbuh di hati kami sendiri. Biarlah pelayanan kami ditandai dengan sukacita, pengabdian yang tulus, dan penyangkalan diri sepenuhnya dari kepentingan kami sendiri. Kami percaya pada kuasa penebusan dan penyembuhan dari darah-Mu. Doa ini berpegang teguh pada salib Kristus, karena di sanalah penyembuhan total ditemukan. Aku ingin merasakan darah-Mu menyembuhkanku, tidak hanya dari luka-luka dosa, tetapi juga dari bekas-bekas luka jiwa, trauma masa lalu, dan penyakit yang melemahkan iman kami. Semoga darah yang berharga itu membersihkan kami, memurnikan kami, dan mengembalikan integritas yang telah dicuri dari kami. Ya Tuhan Bapa kami, seruan jiwa untuk pemulihan membawa kami untuk menguji sumber dari mana kesulitan dalam mempertahankan jalan telah muncul. Kami menyadari, Tuhan, bahwa gangguan telah menjadi senjata mematikan musuh, mengalihkan fokus kami dari kekekalan ke hal-hal yang fana, dari kebenaran yang tidak berubah ke nafsu yang berlalu. Kami berseru agar Engkau menempatkan pelindung kekudusan pada mata rohani kami, memungkinkan kami untuk melihat hanya tujuan-Mu yang luhur dan kemuliaan yang menanti kami, meremehkan semua kesombongan yang mencoba menggoda perjalanan kami. Kami mengakui, Guru, bahwa kami sering mengganti keintiman ruangan rahasia dengan kesibukan dan aktivisme yang hampa. Doa berhenti menjadi udara yang kami hirup, dan firman berhenti menjadi makanan esensial, menghasilkan anemia rohani yang membuat kami menjadi mangsa yang mudah bagi jerat kesalahan. Pulihkan dalam diri kami rasa lapar dan haus akan kehadiran-Mu, gairah awal yang menuntun kami untuk mencari-Mu sebelum hal lain, dan biarlah mezbah pribadi kami tidak pernah padam. Pengakuan hati sangat jelas. Kami telah membiarkan perbandingan mencuri sukacita kami. Kami melihat perjalanan orang lain dan merasa minder, atau lebih buruk lagi, kami mencoba meniru jalan yang bukan jalan-Mu untuk hidup kami. Ini melukai kami lebih dari duri di jalan. Tuhan, bebaskan kami dari perangkap ini. Ajari kami untuk merangkul keunikan panggilan kami dan proses pendewasaan kami. Hanya berfokus pada hadiah panggilan surgawi yang kami terima di dalam Kristus Yesus. Kami telah putus asa dengan tertundanya jawaban Tuhan, dan ketidaksabaran telah menjadi beban. Alih-alih menunggu dalam iman,
kami bertindak berdasarkan dorongan, mencoba memaksa terbukanya pintu yang hanya Engkau yang memiliki kuasa dan waktu yang tepat untuk membukanya. Ampunilah kami karena mencoba berjalan mendahului pemeliharaanmu. Pulihkan ketenangan dan keyakinan dalam hari-hari kami, agar kami dapat beristirahat dalam kepastian bahwa Engkau setia untuk menepati setiap janji pada waktu yang tepat, tanpa penundaan dan tanpa ketergesaan. Beban rasa bersalah dan ketakutan akan penghukuman, meskipun kami telah diampuni, masih mencoba memenjarakan kami dan meyakinkan kami bahwa kami tidak layak akan kasih-Mu. Ya Tuhan, bayangan masa lalu sangat berat. Kami perlu merasakan, sekali lagi, kuasa pembebasan dari pembenaran-Mu. Runtuhkan benteng-benteng tuduhan yang telah dibangun musuh dalam pikiran kami. Nyatakan dengan suara lantang bahwa kami diampuni, diterima, dan dikasihi, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena pekerjaan Kristus yang telah selesai di kayu salib. Teks ini berbicara tentang emosi tanpa alas kaki dan bahayanya nyata. Dunia mendorong kami menuju kedangkalan dan ketiadaan refleksi, membuat kami bereaksi alih-alih merespons dengan bijak. Kami memohon agar penguasaan diri, buah yang diberkati dari Roh Kudus, menjadi baju zirah harian kami. Biarlah setiap perasaan ditundukkan pada saringan firman-Mu sebelum berubah menjadi sikap, agar kami tidak melukai diri sendiri atau orang-orang di sekitar kami karena ketidakstabilan batin kami. Tuhan Yesus, kehangatan telah menyusup ke dalam semangat kami. Kami mulai dengan nyala api, tetapi api kasih yang mula-mula tampaknya berkurang karena badai kehidupan. Kami tidak ingin menjadi seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku dan hambar. Bangunkan kami untuk urgensi kekekalan dan nyalakan kembali gairah yang membara untuk kehadiran-Mu dan pekerjaan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, sepenuhnya didedikasikan untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi. Doa untuk memulai kembali adalah doa dari orang yang tidak menyerah untuk berjuang. Kami mengerti bahwa memulai kembali adalah sikap iman yang menghormati kemampuan-Mu untuk menjadikan segala sesuatu baru. Kami tidak ingin hidup dalam ratapan, tetapi dalam peluang baru yang ditawarkan belas kasihan-Mu kepada kami setiap pagi. Biarlah memulai kembali ini menjadi penanda kehidupan yang lebih disiplin, lebih menyerahkan diri, dan jauh lebih berbuah bagi pujian-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa pergumulan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa roh jahat. Itulah sebabnya tali-tali menjerat kami. Kami mengerti bahwa musuh memiliki rencana untuk mencuri kedamaian dan warisan kami. Kami memohon agar Engkau melengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, agar kami dapat bertahan di hari yang jahat, dan setelah melakukan segalanya, kami tetap teguh melawan semua jebakan dan serangan musuh. Tangan-Mu yang mengangkat Tuhan adalah bukti bahwa kelemahan kami adalah panggung yang sempurna bagi kuasa-Mu untuk dinyatakan. Ketika kami berada di dasar jurang keputusasaan, anugerah-Mu lah yang menarik kami ke atas dan menempatkan kami di tempat yang tinggi. Biarlah dunia melihat pemulihan kami dan memahami bahwa itu bukan hasil dari kekuatan kami, tetapi dari intervensi langsung dari Tuhan yang hidup, yang tidak meninggalkan anak-anaknya di lembah bayangan maut. Kami memohon hikmat untuk menghadapi kekecewaan yang dibawa oleh kehidupan dan orang-orang kepada kami. Hati yang terluka menutup diri, dan kepahitan mencoba berakar, menghalangi penyembuhan total. Pulihkan kemampuan kami untuk mengampuni dan melepaskan mereka yang telah menyakiti kami. Karena kami tahu bahwa kebebasan sejati dimulai dalam tindakan mengulurkan belas kasihan yang sama yang kami terima dari-Mu.
Biarlah kasih-Mu menjadi meterai yang menutup dan menyembuhkan setiap bekas luka jiwa. Nyatakan, Tuhan, bahwa kami adalah hamba-Mu untuk waktu seperti ini. Keinginan untuk melayani bukan hanya perasaan, tetapi komitmen hidup. Mampukan kami, lengkapi kami dengan karunia dan talenta yang diperlukan, dan utuslah kami. Biarlah hidup kami yang telah dipulihkan menjadi alat yang tajam di tangan-Mu untuk pembangunan gereja-Mu dan untuk pemberitaan Injil di dunia yang merintih untuk penebusan. Darah Yesus yang menyembuhkan adalah satu-satunya harapan kami. Penyembuhan yang kami cari bukan hanya fisik atau emosional, tetapi penyembuhan ontologis yang mengubah keberadaan kami pada intinya. Semoga kuasa darah itu menyucikan kami dari hati nurani yang buruk, menguduskan kami dalam roh, jiwa, dan tubuh, dan mempersiapkan kami untuk berada di hadapan-Mu tanpa noda atau kerutan. Datanglah dan sembuhkan kami dalam segala dimensi keberadaan kami. Kami memohon agar pemulihan ini datang sebagai kesaksian yang tak terbantahkan tentang kuasa-Mu. Biarlah hidup kami tidak hanya diselamatkan, tetapi diubah sedemikian rupa sehingga orang-orang yang mengenal kami memuliakan nama-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu memenuhi kami sedemikian rupa, sehingga kemuliaan-Mu memancar melalui tindakan, perkataan, dan keputusan kami, membuktikan bahwa adalah mungkin untuk memulai kembali dan tetap setia sampai akhir. Sekarang ya Tuhanku, datanglah pulihkan aku. Pulihkan gairah kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan pelayanan kami, pulihkan kesehatan kami, dan yang terpenting, pulihkan persekutuan kami dengan-Mu. Semoga Tuhan yang memulihkan tahun-tahun yang dimakan oleh belalang melakukan pekerjaan yang penuh dan menyeluruh dalam hidup kami. Ya, Tuhan, kebutuhan akan tangan-Mu untuk mengangkat kami, untuk menjadi hamba-Mu, dan untuk dipulihkan sepenuhnya oleh kuasa darah-Mu adalah gema yang bergema di setiap serat keberadaan kami. Semoga doa ini tidak hanya menjadi kata-kata di udara, tetapi keputusan rohani yang digenapi dalam hidup kami. Demi otoritas nama yang di atas segala nama, kami memohon, datanglah Yesus dan jadikan semuanya baru. Wahai saudara dan saudari terkasih yang mengikuti doa pemulihan yang kuat ini, rasakan sentuhan Roh Kudus di hati Anda pada saat ini juga. Tuhan yang mendengarkan Anda adalah Tuhan yang memulihkan. Dia melihat Anda di tengah duri. Dia tahu tali-tali yang menjerat Anda, tetapi Dia dengan tangan terentang siap untuk mengangkat Anda dan membuat Anda memulai kembali dengan martabat dan kuasa. Jangan biarkan firman ini jatuh sia-sia. Milikilah doa ini, jadikan itu kebenaran Anda dan seruan harian Anda. Dan jika pesan ini menyentuh jiwa Anda dan memberi Anda semangat baru untuk berjalan, saya mengundang Anda dengan semangat dan gairah, tekan sekarang tombol like. Bagikan video ini dengan setidaknya 3 orang yang Anda tahu sedang merindukan awal yang baru. Dan terakhir, tetaplah bersama kami. Tinggallah di saluran ini dan bergabunglah dengan komunitas iman yang percaya pada Injil secara keseluruhan. Semoga anugerah pemulihan Yesus Kristus membanjiri rumah dan hidup Anda hari ini dan selamanya. Amin.